Program Makan Bergizi Gratis atau yang lebih dikenal dengan singkatan MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal diluncurkan sudah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan akademisi, ekonom, pengamat kebijakan publik, aktivis sosial, hingga masyarakat awam yang sehari-hari merasakan langsung dampak dari berbagai kebijakan pemerintah. Dan belakangan ini program tersebut kembali mencuri perhatian publik bukan karena prestasi atau capaian positifnya, melainkan karena sebuah pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, yaitu Dadan Hindayana, yang menyatakan bahwa dapur-dapur MBG yang sedang dihentikan operasionalnya secara sementara tetap akan mendapatkan insentif dari pemerintah sebesar Rp6.000. 000 per hari, sebuah pernyataan yang sontak membuat banyak pihak geleng-geleng kepala dan mempertanyakan logika serta rasionalitas di balik kebijakan tersebut, karena bayangkan saja, jika dihitung secara sederhana dengan cara mengalihkan Rp6 juta per hari dengan 30 hari dalam sebulan, maka total insentif yang diterima oleh satu dapur MBG yang sedang tidak beroperasi itu mencapai angka yang fantastis yaitu Rp180.000. 000 per bulan, dan ini bukan angka yang kecil apalagi jika kita bicara dalam konteks negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, di mana banyak program-program penting lainnya terpaksa dipotong anggarannya demi menjaga keseimbangan fiskal negara. Sementara di sisi lain dapur yang tidak berproduksi justru mendapat kucuran dana yang tidak sedikit, dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang tentang bagaimana sebenarnya pemerintah mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran negara yang notabene berasal dari pajak yang dibayarkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun cerita ini tidak berhenti sampai di situ saja karena ternyata hanya berselang 1 hari setelah pernyataan kontroversial tersebut dilontarkan. Dadan Hindayana kemudian melakukan klarifikasi dan meralat pernyataannya dengan mengatakan bahwa dapur MBG yang dihentikan sementara operasionalnya itu tidak akan menerima insentif harian dari pemerintah. Sebuah klarifikasi yang di satu sisi mungkin dimaksudkan untuk meredakan kegaduhan publik namun di sisi lain justru semakin mempertegas betapa tidak matangnya komunikasi publik yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional selaku lembaga yang bertanggung jawab atas program strategis nasional ini, karena dalam dunia tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, konsistensi dalam pernyataan resmi seorang pejabat tinggi negara adalah sesuatu yang sangat fundamental dan tidak bisa dianggap remeh, sebab pernyataan seorang kepala lembaga pemerintah bukan sekadar ucapan biasa yang bisa dengan mudah ditarik kembali keesokan harinya tanpa konsekuensi apapun terhadap kepercayaan publik. Dan situasi ini sebenarnya sangat menggambarkan betapa masih lemahnya sistem manajemen komunikasi publik di tubuh Badan Gizi Nasional yang seharusnya sejak awal sudah memiliki protokol komunikasi yang jelas, terstruktur, dan terkoordinasi dengan baik sehingga tidak ada informasi yang simpang siur keluar ke publik apalagi informasi yang menyangkut penggunaan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Dan jika kita mau jujur melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas, maka kita akan menemukan sebuah pola yang cukup mengkhawatirkan di mana sebuah lembaga pemerintah yang baru dibentuk dan diberikan mandat yang sangat besar untuk menjalankan program prioritas nasional ternyata belum memiliki kematangan institusional yang memadai untuk mengelola program sebesar dan sekompleks MBG ini. Dan ini bukan soal menyalahkan satu atau dua orang saja, melainkan tentang bagaimana sebuah lembaga seharusnya dibangun dengan pondasi yang kuat, dengan sistem operasional yang jelas, dengan standar komunikasi yang terukur, dan dengan mekanisme akuntabilitas yang transparan sehingga setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara jelas dan terbuka, dan berbicara soal alasan yang dikemukakan oleh Pak Dadan terkait mengapa dapur yang dihentikan. Sementara itu tetap perlu mendapatkan insentif. Beliau menyampaikan bahwa hal tersebut diperlukan karena dapur-dapur tersebut tetap harus mengurus berbagai kebutuhan operasional seperti pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sebuah alasan yang pada permukaan mungkin terdengar masuk akal, namun ketika ditelah lebih dalam justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, karena pertama-tama kita perlu mempertanyakan apakah benar biaya pelatihan karyawan dan pemenuhan standar operasional itu membutuhkan dana sebesar Rp6.000 per hari, dan apakah tidak ada cara yang lebih efisien dan terukur untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan tersebut tanpa harus memberikan insentif harian dalam jumlah yang sama seperti ketika dapur tersebut beroperasi penuh. Karena logikanya jika sebuah dapur sedang tidak berproduksi maka tentu saja biaya operasionalnya seharusnya jauh lebih rendah dibandingkan ketika dapur tersebut sedang berproduksi secara normal dan memberikan insentif dengan jumlah yang sama baik ketika dapur beroperasi maupun tidak beroperasi adalah sebuah kebijakan yang secara ekonomis sangat tidak efisien dan berpotensi membuka celah untuk terjadinya moral hazard di mana pengelola dapur tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk segera menyelesaikan masalah yang menyebabkan dapurnya dihentikan sementara karena toh mereka tetap mendapatkan penghasilan yang sama. Dan ini mengingatkan kita pada berbagai analogi sederhana yang bisa dengan mudah dipahami oleh siapapun. Misalnya, bayangkan seorang anak sekolah yang membolos tidak masuk sekolah namun tetap mendapatkan uang jajan penuh dari orang tuanya, atau bayangkan seorang karyawan yang tidak masuk kerja namun tetap mendapatkan bonus penuh dari perusahaannya. Tentu saja dalam logika normal hal seperti ini tidak akan diterima begitu saja tanpa pertanyaan dan keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dan dalam konteks pengelolaan uang negara, standar akuntabilitasnya seharusnya jauh lebih tinggi lagi, bukan lebih rendah, karena kita berbicara tentang uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak dan berbagai pungutan lainnya yang dibayarkan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dan setiap penggunaan uang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mempercayakan pengelolaan keuangan negara kepada pemerintah. Dan situasi ini juga menjadi semakin ironis ketika kita melihatnya dalam konteks yang lebih besar, yaitu di mana negara ini saat ini sedang dalam kondisi yang sangat ketat dalam hal pengelolaan anggaran, di mana pemerintah sendiri berkali-kali menyampaikan tentang perlunya efisiensi di berbagai sektor, di mana masyarakat dihantui kekhawatiran tentang berbagai isu fiskal mulai dari harga BBM yang bisa naik kapan saja. Anggaran negara yang dikhawatirkan tidak akan mencukupi untuk membiayai berbagai program pembangunan, hingga berbagai pemangkasan anggaran yang sudah dan sedang dilakukan di berbagai kementerian dan lembaga. Namun di tengah situasi yang penuh dengan tekanan fiskal seperti itu, justru muncul sebuah kebijakan atau setidaknya wacana kebijakan yang mengalokasikan dana kepada dapur-dapur yang sedang tidak beroperasi. Dan ini tentu saja menciptakan sebuah kontradiksi yang sangat mencolok antara retorika efisiensi yang terus-menerus dikampanyekan oleh pemerintah dengan praktik pengelolaan anggaran yang terjadi di lapangan, dan kontradiksi seperti ini adalah salah satu hal yang paling cepat mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah karena masyarakat tidak bodoh dan mereka bisa melihat dengan jelas ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh para pemimpin mereka. Dan dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini di mana setiap pernyataan pejabat publik bisa langsung tersebar luas melalui berbagai platform media sosial dalam hitungan detik, konsistensi dan kredibilitas adalah aset yang jauh lebih berharga daripada apapun bagi seorang pemimpin atau lembaga pemerintah, dan ketika konsistensi itu rusak akibat pernyataan yang kemudian harus diralat keesokan harinya, maka kerusakan terhadap kepercayaan publik itu tidak bisa begitu saja diperbaiki hanya dengan sebuah klarifikasi singkat, karena masyarakat akan terus bertanya-tanya mana yang benar. Apakah pernyataan pertama yang jujur dan tidak sengaja bocor ke publik, atau apakah klarifikasi kedua yang merupakan upaya untuk memperbaiki citra setelah mendapat tekanan dari berbagai pihak? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang pada akhirnya akan terus menghantui dan melemahkan legitimasi program MBG di mata publik jika tidak segera ditangani dengan serius dan profesional. Dan berbicara lebih jauh tentang program MBG itu sendiri,
Kita perlu memahami bahwa program ini sebenarnya memiliki tujuan yang sangat mulia dan strategis, yaitu untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sebuah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Dan tidak ada yang meragukan niat baik di balik program ini. Namun niat baik saja tidaklah cukup jika tidak diiringi dengan perencanaan yang matang, implementasi yang terstruktur, dan pengawasan yang ketat terhadap setiap aspek pelaksanaannya. Karena program sebesar dan seambisius MBG ini melibatkan ribuan dapur di seluruh pelosok Indonesia, jutaan porsi makanan yang harus disiapkan setiap harinya, anggaran yang sangat besar, serta jaringan distribusi yang sangat kompleks, dan semua ini membutuhkan sistem manajemen yang sangat canggih dan profesional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan benar-benar menghasilkan dampak yang optimal bagi penerima manfaat yang dituju, dan bukan malah menguap begitu saja akibat inefisiensi, salah kelola, atau bahkan potensi penyimpangan yang tidak terdeteksi karena lemahnya sistem pengawasan, dan oleh karena itu kritik dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh berbagai pihak terhadap pengelolaan program MBG ini seharusnya tidak dilihat sebagai serangan atau upaya untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara dan mendorong agar program ini bisa berjalan dengan lebih baik, lebih efisien, dan lebih akuntabel. Karena pada akhirnya yang paling dirugikan jika program ini tidak berjalan dengan baik adalah anak-anak Indonesia yang seharusnya menjadi penerima manfaat utamanya. Dan bukan para pengelola dapur yang justru mendapat insentif bahkan ketika mereka tidak beroperasi. Dan dari kasus ini kita juga bisa belajar tentang pentingnya membangun sistem yang benar sejak awal sebelum meluncurkan sebuah program besar. Karena jauh lebih mudah dan lebih murah untuk membangun sistem yang baik dari awal daripada harus memperbaiki sistem yang sudah rusak atau yang sudah terlanjur menciptakan presiden-presiden buruk dalam pengelolaan anggaran dan BGN sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas program ini memang sangat membutuhkan penguatan kapasitas di berbagai bidang, mulai dari manajemen operasional, sistem keuangan dan akuntansi, mekanisme pengawasan dan evaluasi, hingga kemampuan komunikasi publik yang profesional dan terstruktur. Karena tanpa penguatan kapasitas yang serius dan sistematis, maka kasus-kasus seperti pernyataan kontroversial tentang insentif bagi dapur yang tidak beroperasi ini sangat mungkin akan terus berulang dan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap program yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini, dan pada akhirnya semua pihak termasuk pemerintah, pengelola program, masyarakat sipil, media, dan akademisi perlu bersama-sama mengawal program MBG ini agar bisa berjalan sesuai dengan tujuan mulianya, yaitu menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan lebih cerdas. Namun tentu saja pengawalan itu harus dilakukan dengan basis data yang akurat, informasi yang transparan, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat sehingga tidak ada celah untuk terjadinya penyimpangan atau inefisiensi yang pada akhirnya hanya akan merugikan rakyat banyak dan mengkhianati kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh warga negara Indonesia kepada pemerintah yang mereka pilih untuk memimpin dan mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama.